wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Baik semuanya? Oke, barakallahu fiik. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau tanya, kemarin siapa yang masih ingat dengan pelajaran yang telah saya berikan di semester yang lalu, semester 1, semester ganjil? Ada yang masih ingat? Tidak ada. Bintang, ingat Bintang? Tidak ada yang ingat? Oke, kalau gitu, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Nah, kita belajar tentang akidah. Lebih tepatnya tentang akhlak tercela. Oke, di sini ada yang tahu apa itu makna dari akhlak? Akhlak, coba. Kan? Perilaku. 1. Yang lainnya? Moral. Ada lagi? Hah? Ada lagi? Sikap. Oke, boleh. Oke. Akhlak tercela. Kalau tercela artinya adalah akhlak tercela apa? Ayo, tercela, tidak tercela. Kayak misalnya perilakunya dia ini membuat sesuatu yang sangat tercela di mata masyarakat. Artinya ya, yang satu adalah buruk atau tidak baik. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang israf. Ada yang tahu makna israf? Israf. Berlebihan. Israf. Israf ini adalah israf. Dia berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Ada yang tahu dalil dari ini? Israf. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Dan ini ada banyak ya, kita hanya ambil beberapanya. 1. Jauh ya. Oke. Yang pertama adalah dalam surah Al-Ma'idah. Ada yang tahu bunyi ayatnya bagaimana? Kak? Adik? Yang di belakang sana? Ayo coba yang laki-laki. Samsudin. 9.
Ini tes. Ayat dari Al-Maidah ayat 87. Ini. Oke, barakallahu fiik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, dan janganlah kamu melampaui batas. Ini berlebih-lebihan atau melampaui batas. Dalil yang kedua ada dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Silakan, siapa bisa baca? Oke, barakallahu fiik. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan janganlah kalian juga melampaui batas atau berlebih-lebihan. Ya, jadi dalil tentang israf itu ada banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah dalam surah Al-A'raf ayat 31. Siapa yang bisa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum wa idakum fil masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Oke. Ya bani Adam, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik ketika kamu hendak memasuki masjid. Inda kulli masjid wa kulu washrabu, dan makan serta minumlah, wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Ya. Silakan baca artinya. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Oke, barakallahu fiik. Jadi sebelum itu, siapa yang bisa menyebutkan arti dari israf? Siapa yang bisa? Israf. Israf kalau dalam bahasa Arab artinya, tadi belum dikasih artinya kan? Belum. Oh, sudah. Israf artinya berlebih. Nah, jadi dengan demikian israf adalah tindakan seseorang yang melampaui batas. Siapa yang tahu contoh dari tindakan israf? Siapa yang tahu contoh dari tindakan israf? Yang pertama, Durhaka kepada orang tua. bagaimana? Durhaka kepada orang tua. Salah, itu bukan. Kurang tepat. Ingat, bukan apa, tapi kurang tepat. Membunuh. Ya. Yang pertama, saya tulis dulu ya. Boros apa? Enggak bisa kalah. Kita pakai contoh satu saja, tidak apa-apa kan? Ya. Yang pertama, dia membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan. Itu adalah contoh perilaku dari apa? Israf. Nah, kenapa kok dia hanya membelanjakan hartanya termasuk israf? Karena contohnya ini, dia sudah mempunyai suatu barang, suatu kebutuhan yang dia sudah ada, tiba-tiba dia melihat sesuatu barang yang serupa, tapi dia ingin memilikinya, padahal dia sudah mempunyainya. Maka itu adalah contoh dari perilaku israf. Oke, kita lanjut. Takdir. Siapa yang tahu arti dari takdir? Takdir, bukan takdir. Takdir. Perilaku boros atau
Oke, itu benar. Ada lagi? Takdir. Dia berasal dari kata ini. Dia berasal dari kata badaro. Artinya bukan berlebihan. Artinya adalah boros. Kalau seseorang yang boros berarti namanya apa? Mubadir. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ada yang tahu ayat tentang mubadir? Surah apa? Al-Isra. Ayat berapa? Adik? Berapa? 27. Ayat ke-27. Allah berfirman, innal mubadirina kanu ikhwanash syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Nah ini. Innal mubadirina kanu ikhwanash syayatin, sesungguhnya orang yang mubadir adalah saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau habis setelah ini masih ada yang masih mau berbuat mubadir, maka dia mungkin tidak akan digoda setan. Kenapa? Karena sesama setan tidak saling menggoda. Itu yang kedua. Ada yang tahu lagi dalilnya? Sudah cukup. Oke, kalau gitu silakan teman-teman, adik-adik menghafalkan dalil dari saya yang telah saya berikan, kemudian dia mempraktekannya, dan kemudian dia mengajak teman untuk mempraktekannya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya saya akan menanyakan dalil yang telah tadi saya sebutkan dari perbuatan apa tadi? Israf dan takdir. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ingat ya tugas ya. Siapa yang tidak kerja silahkan keluar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.